Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fioridina Syafira, NIM 18043161. Di sini saya akan menjabarkan hasil dari analisis ROI dan profitabilitas berdasarkan perbandingan laporan keuangan antar waktu PT Lotte Chemical Tbk. Selanjutnya, yang pertama yaitu mengenai ROI, yaitu ROA dan ROE. Dari analisis yang dilakukan bisa dilihat bahwa ROA tertinggi yaitu pada tahun 2018, yaitu sebesar 3,1%. Maka manajer berhasil menggunakan atau mengelola aset untuk menghasilkan laba sebesar 3,1%. Lalu ROA yang paling kecil dihasilkan pada tahun 2020, yaitu sebesar min 3,3%. ROE tertinggi juga terdapat pada tahun 2018 sebesar 0,6%, yang berarti 0,6% dari laba yang diperoleh atas investasi yang dilakukan oleh pemegang saham. Lalu ROE paling kecil juga dihasilkan pada tahun 2020 sebesar 5,2%. Selanjutnya mengenai analisis kinerja operasi atau operating performance. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat kenaikan margin laba kotor dari tahun 2017 hingga 2020, yaitu sebesar 1,6%, 4,2%, 1,4%, dan 0,6%. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan tertinggi besar 4,2%, dan pada tahun penjualan mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang sebesar 433,346 US dollar jadi 433,868 US dollar pada tahun 2018. Kenaikan margin laba kotor dipicu oleh penurunan beban pokok penjualan untuk setiap rupiah nilai penjualan setiap dolar dari nilai penjualan. Dari nilai COGS 1,6% pada tahun 2017 menjadi 4,2% pada tahun 2018 dari penjualan. Kinerja operasi dapat dilihat dari kinerja pengelolaan atau pengendalian beban penjualan, beban ADM, dan umum, serta beban atau pendapatan operasional lainnya. Margin operasi pada tahun 2020 sebesar min 2,5%, yang dimana angka ini lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk beban penjualan mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dipicu oleh kenaikan penjualan atau volume penjualannya, walaupun mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 1,1%. Untuk beban ADM dan general mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 1,0%. Untuk beban dan pendapatan non-operasional lainnya terdapat rasio yang tidak stabil, turun dan naik. Untuk keseluruhan, penurunan margin operasi dipicu karena beban pokok penjualan yang mengalami peningkatan dan dikontribusi juga dari peningkatan proporsi beban penjualan secara relatif dari nilai penjualannya. Selanjutnya, margin sebelum pajak atau pre-tax profit margin yang dapat disebut dengan M yang tertinggi diperoleh pada tahun 2020 yaitu sebesar 2,4% dan yang terendah diperoleh pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,5%. Selanjutnya, perhitungan persen beban PPH sebesar 2,5% dari penjualan untuk tahun 2020. Rasio ini mengikuti besar laba sebelum pajak pada tahun berjalan dan pada tahun 2020 dan juga tahun 2019. Beban PPH perusahaan cukup kecil, yaitu sebesar 0,1% dan 1,3% dari penjualan. Margin laba bersih perusahaan tahun 2017 sebesar 0,4%, lalu mengalami kenaikan dan penurunan hingga pada tahun 2020 sampai sebesar 0,9%. Selanjutnya, analisis pemanfaatan aset atau aset utilization. Kas berputar dalam satu tahun 77,79 kali untuk tahun 2020, yang mana lebih lambat dari tahun sebelumnya yaitu 111,61 kali. Satu kali perputaran kas adalah mulai kas diterima sampai kas tersebut dibayarkan kembali. Jika dilihat dari segi waktu, kas dipegang rata-rata 4,62 hari dari tahun 2020. Secara umum, perputaran kas perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika perputaran kas tinggi merupakan dalam keadaan kesulitan keuangan. Sedangkan jika terlalu rendah menunjukkan kas tersimpan secara lama atau mengganggu.
perputaran piutang usaha perusahaan tahun, 2017 sebanyak 17,31 kali dalam satu tahun, dan angka ini selalu mengalami peningkatan sampai tahun 2020 sebesar 25,02 kali. Hal ini menunjukkan untuk tahun 2020, piutang mampu menghasilkan penjualan sebesar 25,02 kali dalam setahun. Semakin cepat piutang, berputar, periode penagihannya semakin berkurang. Untuk tahun 2020, piutang beredar hanya dalam waktu 20,79 hari. Jauh lebih baik dari, jangka waktu optimum yaitu 30 hari sesuai syarat pembayaran yaitu, N/30. Dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan atau pengendalian piutang usaha semakin efektif. Selanjutnya, tingkat perputaran persediaan tahun 2020 sebesar 6,86 kali dalam satu tahun. Atau waktu yang dibutuhkan, ya sediaan mulai dari pembelian bahan baku sampai sediaan terjual, yaitu sebesar 52,43 hari. Rasio setiap tahunnya menurun, dari tahun-tahun sebelumnya. Yaitu 8,47 kali pada tahun 2017, 7,95 kali pada tahun 2018, dan 6,36 kali pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja pengelolaan persediaan mengalami penurunan. Bisa dilihat, selanjutnya pada, long term, operating asset turnover mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dari 4,28 kali pada tahun 2017, kemudian 4,8 kali pada tahun 2012, dan menurun pada tahun 2019 sebesar 4,3 kali dan naik menjadi 4,78 kali pada tahun 2020. Untuk meningkatkan perputaran aset operasi jangka panjang dapat ditingkatkan dengan meningkatkan hasil penjualannya. Selanjutnya, bisa dilihat pada akun payable turnover menurun setiap tahunnya, dari 8,89 kali pada tahun 2017 kemudian menurun hingga menjadi 5,09 kali pada tahun 2020. Perusahaan, bisa menurunkan tingkat perputaran utang dapat dilakukan dengan menunda pembayaran kepada pemasok, dan penundaan pembayaran ini dapat, merusak hubungan dengan pemasok jika digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu, hutang harus dikelola dengan hati-hati. Selanjutnya, eee, perputaran perputaran modal kerja perusahaan menurun setiap tahunnya, maka modal kerja operasi bersih menurun akibat dari berkurangnya pengelolaan komponen yang tepat. Selanjutnya juga total asset turnover, bisa dilihat terus-menerus turun, namun terdapat, kenaikan di tahun 2020 sebesar 1,96%. Eee Hal itu diakibatkan terdapat penurunan penggunaan seluruh aset perusahaan di dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.